Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu akan menjelaskan tugas besar simulasi komputer 2026 dengan judul Analisis Simulasi Diskrit pada Pelayanan Rumah Sakit Islam Nyumursari Surabaya menggunakan software AnyLogic dan juga software Flexim dengan dosen pengampu sendiri yaitu Bu Isna Nugraha. Sebelumnya perkenalkan saya Yoga Andrian Rangga Pratama dengan NPM 240 Saya Raffi Rizky Setiawan dengan PM 240 320 120 1090. Saya Muhammad Alur Effandi dengan NPM 240 320 10096. Nah, yang pertama ada abstrak sendiri yang dimana Rumah Sakit Islam atau RSI Nyumursari merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang melayani pasien rawat jalan dengan jumlah kunjungan cukup tinggi setiap harinya. Nah, tingginya jumlah pasien tersebut berpotensi menyebabkan antrian panjang, peningkatan waktu tunggu serta terjadinya bottleneck pada beberapa unit pelayanan. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem antrian pelayanan pasien rawat jalan di Rumah Sakit Islam Nyumursari guna mengidentifikasi kinerja sistem, tingkat utilisasi sumber daya, serta potensi bottleneck yang terjadi pada proses pelayanan. Pendekatan simulasi sendiri kita terdapat menggunakan simulasi sistem diskrit atau discrete event simulation yang digunakan untuk memodelkan sistem pelayanan menggunakan software AnyLogic dan juga software Flexim. Data penelitian sendiri kami peroleh melalui observasi langsung terhadap proses pelayanan pasien pada setiap poli yang kita amati, yaitu ada 3 poli. Yang pertama ada poli jantung, poli saraf, dan poli instalasi rehabilitasi medik RSI Nyumursari. Nah, hasil simulasi menunjukkan bahwa bottleneck terjadi pada beberapa unit pelayanan yang memiliki tingkat utilisasi sumber daya tinggi. Oleh karena itu, dilakukan beberapa skenario perbaikan yang menghasilkan penurunan antrean, pemerataan utilisasi sumber daya, serta peningkatan efisiensi sistem pelayanan. Nah, rumah sakit harus mampu mengelola aliran pasien secara efektif agar pelayanan berjalan lancar dan waktu tunggu dapat diminimalkan. Tingginya jumlah kunjungan pasien sering menyebabkan antrean pada proses pendaftaran, pelayanan poli, dan pengambilan obat sehingga berpotensi menurunkan kualitas pelayanan. Simulasi merupakan metode yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja sistem tanpa mengganggu operasi sebenarnya. Salah satu metode yang banyak digunakan yaitu adalah discrete event simulation yang memodelkan sistem berdasarkan urut kejadian yang terjadi. Selain itu, simulasi juga dapat membantu mengevaluasi alternatif perbaikan sistem secara efektif. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan di RSI Nyumursari Surabaya menggunakan software AnyLogic dan Flexim untuk menganalisis kinerja sistem antrean, pelayanan pasien, serta menyusun usulan perbaikan guna meningkatkan efisiensi pelayanan. Untuk pendahuluan sendiri yaitu ada masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana model sistem antrian pelayanan pasien rawat jalan di Rumah Sakit Islam Nyumursari dapat direpresentasikan menggunakan software Flexin dan Anylogic. Dan yang kedua, bagaimana kinerja sistem antrian pelayanan pasien berdasarkan parameter waktu tunggu pasien, panjang antrean, utilisasi sumber daya, dan throughput pelayanan. Yang ketiga, bagaimana usulan atau skenario perbaikan sistem antrian yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan pasien di Rumah Sakit Islam Nyumursari. Lalu, setelah rumusan masalah, yaitu terdapat tujuan penelitian. Yang pertama yaitu membuat model simulasi sistem antrian pelayanan pasien rawat jalan di Rumah Sakit Islam atau RSI Nyumursari menggunakan software Flexim dan Anylogic. Yang kedua, menganalisis kinerja sistem antrian berdasarkan waktu tunggu pasien, panjang antrean, utilisasi sumber daya, dan throughput pelayanan. Yang ketiga, memberikan usulan perbaikan sistem antrean untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan pasien di Rumah Sakit Islam Nyumursari. Selanjutnya terdapat tinjauan pustaka yang digunakan untuk mendukung pembuatan simulasi model simulasi. Untuk yang pertama adalah sistem. Sistem itu merupakan kumpulan elemen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap elemen dalam sistem memiliki fungsi yang berbeda-beda namun tetap terintegrasi dalam satu kesatuan. Hubungan antar elemen tersebut memungkinkan sistem dapat beroperasi secara efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya terdapat pemodelan yang merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan suatu sistem nyata ke dalam bentuk yang lebih sederhana agar mudah dipahami dan dianalisis. Model dapat disajikan dalam bentuk diagram, gambar matematis, maupun simulasi. Pemodelan membantu proses analisis dan pengambilan keputusan secara lebih efektif. Lalu ada simulasi. Simulasi itu adalah merupakan metode yang digunakan untuk meniru kondisi atau proses nyata ke dalam suatu model buatan. Simulasi memungkinkan pengguna untuk memahami perilaku sistem tanpa mengganggu kondisi sebenarnya. Selain itu, simulasi dapat digunakan untuk mengevaluasi berbagai alternatif perbaikan sistem. Lalu dapat simulasi discrete atau discrete event simulation yang merupakan metode simulasi yang menggambarkan perubahan sistem berdasarkan kejadian tertentu pada waktu tertentu. Metode ini banyak digunakan untuk menganalisis sistem antrean, pelayanan, dan juga produksi. Lalu terdapat activity cycle diagram yang merupakan metode pemodelan konseptual yang digunakan untuk menggambarkan aktivitas dan antrian dalam suatu sistem. Activity cycle diagram menunjukkan hubungan antar aktivitas melalui simbol aktivitas dan keadaan menunggu. Diagram ini membantu memahami alur proses sebelum model simulasi dibangun. Lalu ada fishbone diagram yang merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi penyebab suatu permasalahan. Diagram ini dikenal juga sebagai diagram sebab akibat atau diagram Ishikawa. Penggunaan fishbone diagram membantu menemukan akar penyebab masalah secara sistematis.
Lalu ada software Flexim sendiri, yaitu merupakan perangkat lunak simulasi berbasis 3 dimensi yang digunakan untuk memodelkan dan menganalisis suatu sistem. Software ini mampu menampilkan visualisasi sistem secara lebih realistis sehingga memudahkan proses analisis. Flexim banyak digunakan pada sistem manufaktur, logistik, dan juga pelayanan. Lalu yang terakhir terdapat software Anilogic yang merupakan perangkat lunak simulasi yang mendukung berbagai metode pemodelan dalam satu platform. Software ini dapat digunakan untuk discrete event simulation, agent-based modeling, dan sistem dinamis. Anilogic banyak digunakan untuk menganalisis sistem kompleks pada bidang industri, logistik, dan juga pelayanan kesehatan. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, deskripsi lokasi penelitian, di mana kita melakukan penelitian itu di Rumah Sakit Islam Jember Sari, yang merupakan salah satu rumah sakit yang dikelola oleh Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya atau YARSIS. Rumah sakit ini berlokasi di Jalan Jember Sari nomor 51 sampai 57 Surabaya, Jawa Timur. Rumah Sakit Islam Jember Sari menyediakan berbagai layanan kesehatan seperti rawat jalan, rawat inap, instalasi gawat darurat, dan layanan penunjang medis. Yang kedua, lokasi dan waktu penelitian, di mana penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Islam Jember Sari, Surabaya. Pengambilan data dilakukan melalui observasi langsung pada sistem pelayanan pasien. Observasi dilaksanakan pada hari Sabtu, 23 Mei tahun 2026 pukul 10 sampai 12 WIB. Selanjutnya, metodologi penelitian, di mana metode penelitian ini menggunakan metode simulasi sistem diskrit atau discrete event simulation. Pemodelan dilakukan dengan menggunakan software Flexim dan Anilogic untuk menggambarkan sistem antrean pelayanan pasien. Hasil simulasi digunakan untuk menganalisis kinerja sistem dan mengevaluasi kondisi layanan yang sedang berlangsung. Selanjutnya, identifikasi variabel, di mana dalam penelitian ini, variabel terikat yang diamati adalah tingkat utilisasi dokter, perawat, dan resepsionis sebagai indikator kerja sistem pelayanan. Sementara itu, variabel bebas yang mempengaruhi tingkat utilisasi tersebut meliputi proses pelayanan rata-rata kedatangan pasien per jam, jumlah dokter, perawat, dan resepsionis yang tersedia, serta durasi waktu tunggu atau queue pasien dalam sistem pelayanan. Lalu ada teknik pengumpulan data. Data penelitian diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung terhadap aktivitas pelayanan pasien di rumah sakit, dan data sekunder diperoleh dari literatur, jurnal, referensi, dan yang berkaitan dengan simulasi sistem antrean. Lalu ada pengumpulan data, di mana data yang dikumpulkan itu meliputi data kedatangan pasien, waktu pelayanan, dan urutan aktivitas pelayanan. Pengamatan dilakukan pada poli instalasi rehabilitasi medik, poli jantung, poli saraf, serta pelayanan farmasi. Data tersebut digunakan untuk input dalam pembangunan model simulasi menggunakan software Flexim dan Anylogic. Berikut adalah data waktu pengamatan simulasi, di mana pengamatan dilakukan pada 8 stasiun kerja, yaitu seperti proses pendaftaran, pelayanan instalasi rehabilitasi medik, pelayanan polisaraf, pemeriksaan perawat, pemeriksaan awal jantung, pelayanan polijantung, pencetakan nomor antrean, dan pengambilan obat. Setiap aktivitas diamati sebanyak 10 kali pengukuran dan digunakan sebagai input dalam proses pemodelan simulasi menggunakan software Flexim dan Anylogic. Lalu berikut adalah flowchart atau tahapan penelitian yang dimulai dari studi lapangan dan literatur, lalu menentukan rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan, dan identifikasi variabel, lalu asumsi-asumsi yang digunakan. Lalu terdapat juga pengumpulan data seperti data waktu proses kerja, data layout lantai kerja, data kegiatan pada stasiun kerja, dan data material handling. Lalu data diolah menggunakan simulasi diskrit dan pada software Anylogic dan Flexim. Lalu data diverifikasi dan validasi dan dilakukan hasil pembahasan. Selanjutnya dilakukan kesimpulan dan saran. Nah, di mana di sini kita membuat model konseptual dengan activity cycle diagram. Yang pertama ada keterangan pasien sebagai source, habis itu ada pendaftaran sebagai proses, lalu pelayanan IRM, pemeriksaan awal jantung, pelayanan saraf, pemeriksaan lanjutan oleh perawat, pencetakan nomor antrian, dan yang terakhir itu ada pengambilan obat, dan yang terakhir ada sync atau penyimpanan. Nah, berikut merupakan model simulasi dari software Flexi yang sudah dibuat. Nah, model simulasi software Flexi sendiri berdasarkan model simulasi yang telah dibuat. Sistem pelayanan pasien di RSI Nyumbur Sari dimulai dari proses kedatangan pasien, dilanjutkan dengan pendaftaran, pelayanan pada poli tujuan, hingga pengambilan obat di instalasi farmasi. Model simulasi menunjukkan adanya beberapa titik antrean sebelum pasien memperoleh pelayanan, seperti antrean yang ada di pendaftaran, antrean poli saraf, antrean pemeriksaan awal jantung, dan antrean instalasi rehabilitasi medik. Nah, model ini digunakan untuk menganalisis kinerja sistem pelayanan, meliputi tingkat antrean, waktu tunggu pasien, serta utilisasi fasilitas pelayanan, serta mengidentifikasi potensi bottleneck yang dapat mengaruhi efektivitas pelayanan rumah sakit.
Lalu selanjutnya di sini terdapat model simulasi pada software AniLogic, di mana model simulasi pada software AniLogic itu menggambarkan alur pelayanan pasien di Rumah Sakit Islam Jemur Sari, mulai dari kedatangan pasien, pendaftaran pelayanan pada poli tujuan, hingga pengambilan obat dan pasien pulang. Setiap proses pelayanan memanfaatkan sumber daya berupa petugas administrasi, perawat, dan dokter yang direpresentasikan melalui resource pool. Model ini digunakan untuk menganalisis waktu tunggu, panjang antrean, utilisasi sumber daya, serta mengidentifikasi potensi bottleneck pada sistem pelayanan pasien. Selanjutnya yaitu verifikasi dan validasi, di mana validasi dilakukan di software SCV dan verifikasi dilakukan di software Flexim dan AnyLogic. Pada verifikasi, gambar tersebut menunjukkan tampilan problems sebagai hasil verifikasi model untuk memastikan tidak terdapat error pada simulasi. Hasil verifikasi menunjukkan seluruh komponen model seperti alur flow item, hubungan antar blok, dan parameter proses telah tersusun dengan benar sehingga model simulasi pelayanan pasien dinyatakan valid dan siap digunakan untuk analisis kinerja sistem pelayanan. Lalu untuk validasi, yaitu untuk memastikan kesesuaian distribusi data dalam simulasi. Dilakukan uji goodness of fit menggunakan software SCFit. Hasil pengujian menunjukkan beberapa distribusi yang sesuai seperti binomial, discrete uniform, geometric, logarithmic, dan Poisson. Distribusi binomial menempati peringkat pertama dengan parameter n sama dengan 2 dan p sama dengan 0,92222. Sehingga dipilih sebagai distribusi yang paling sesuai untuk merepresentasikan data pada simulasi sistem discrete yang telah dibuat. Berikutnya terdapat output simulasi dari software Flexim, yang dimana di sini ada output simulasi average WIP dan juga state bar. Nah, kita menganalisis average WIP yang besar itu, yaitu ada di proses pendaftaran, yang menunjukkan bahwa rata-rata terdapat hampir satu pasien yang berada dari proses tersebut, dan semakin besar nilai average WIP, maka semakin banyak pasien yang menunggu atau sedang dilayani. Sedangkan pada nilai state bar menunjukkan persentase waktu suatu aktivitas berada. Cok, aduh lucu, are. Sedangkan pada state bar sendiri menunjukkan persentase waktu suatu aktivitas berada pada kondisi tertentu selama simulasi berlangsung. Sebagai contoh, proses pendaftaran memiliki processing sebesar 88,62%, yang berarti selama 88,62% waktu simulasi tersebut digunakan untuk melayani pasien. Sementara nilai idle-nya yaitu 9,05% menunjukkan bahwa proses tersebut tidak melakukan aktivitas pelayanan selama 9,05% waktu simulasi. Nah, semakin tinggi nilai processing, maka semakin tinggi tingkat pemanfaatan sumber daya pada aktivitas tersebut. Lalu selanjutnya terdapat output pada simulasi AniLogic, di mana pada utilisasi setiap stasiun itu masih terdapat persen yang besar yang menunjukkan bahwa tidak optimal. Lalu juga terdapat penumpukan yang begitu banyak pada setiap polinya, di mana seperti contohnya di sini terdapat 42 pasien yang sedang menunggu. Lalu di sini juga terdapat grafik utilisasi rata-rata pada setiap proses pelayanan, di mana yang terbesar itu terdapat pada pendaftaran dengan besar 2,29. Lalu di sini juga terdapat distribusi waktu total, yang di mana waktu total sebesar 14.011,933,89. Lalu di sini juga terdapat tabel waktu total dalam simulasi, di mana untuk cara membacanya dari detik ke 8.214 hingga 95,9534 itu terdapat 10 pasien. Begitu juga dengan baris Berikut adalah rekomendasi perbaikan kita menggunakan fishbone diagram. Berdasarkan fishbone diagram, penyebab utama ketidakefisienan proses produksi berasal dari faktor manusia dan material. Pada faktor manusia, utilitas operator masih rendah akibat pembagian kerja yang belum rata, perbedaan jumlah operator, serta beban kerja antar proses yang tidak seimbang sehingga banyak terjadi idle time. Selain itu, proses produksi yang masih beruntutan dan belum menerapkan line balancing menyebabkan pemanfaatan operator yang tidak optimal. Pada faktor material, kedatangan material yang tidak bersamaan dan perbedaan kebutuhan komponen tiap proses menyebabkan aliran produksi sering terhambat. Kondisi tersebut membuat operator harus menunggu material sebelum proses dapat dilanjutkan. Oleh karena itu, usulan perbaikan difokuskan pada pemerataan pembagian kinerja melalui line balancing serta pengaturan aliran dan kedatangan material agar proses produksi berjalan lebih efisien. Lalu di sini terdapat usulan perbaikan pertama, yaitu pada software Flexim. Bisa to next. Nah, dari usulan perbaikan pertama, skenario perbaikan dilakukan yaitu menambah operator pada proses pendaftaran yang berhasil meningkatkan kinerja sistem pelayanan dibandingkan kondisi awal, di mana outputnya sendiri kapasitas pelayanan terhadap administrasi mampu menurunkan nilai average WP pada proses pendaftaran dari 0,92 menjadi 0,86, pada IRM dari 0,74 menjadi 0,70, pada polisaraf 0,84 menjadi 0,79. Selain itu, persentase processing pada state bar pada proses pendaftaran juga menurun dari 88,62% menjadi 82,55%. Nah, perbaikan
atau perbaikan ini menunjukkan beban kerja operator menjadi lebih seimbang dan juga berdampak pada kelancaran aliran pasien menuju unit pelayanan berikutnya tanpa meningkatkan beban kerja secara berlebihan pada poli pelayanan. Lalu selanjutnya terdapat usulan perbaikan yang kedua, di mana di sini terdapat penambahan seperti pemisahan kontrol dan juga yang biasa. Next. Lalu berdasarkan simulasi, skenario perbaikan kedua yang menerapkan verifikasi pendaftaran online, pemisahan pasien kontrol, dan mekanisme pengiriman obat berhasil meningkatkan kinerja sistem pelayanan dibandingkan kondisi awal. Dari 318 pasien yang masuk, itu sebanyak 226 pasien yang berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian pelayanan. Lalu di mana untuk verifikasi pendaftaran online yang dimanfaatkan oleh 62 pasien mampu mengurangi beban pendaftaran. Lalu terdapat pemisahan pasien kontrol berhasil menurunkan tingkat utilisasi dokter yang sebelumnya mendekati overload, yaitu pada poli rehabilitasi medik dan poli jantung dan poli saraf itu menurun. Lalu ada penurunan utilisasi tersebut diikuti dengan berkurangnya jumlah pasien yang menunggu pada antrian pelayanan sehingga risiko bottleneck dapat diminimalkan. Penambahan mekanisme pengiriman obat juga berhasil menurunkan tingkat penumpukan. Selanjutnya yaitu rekomendasi perbaikan yang ketiga, di mana rekomendasi perbaikan yang ketiga ini yaitu memisahkan antara jalur BPJS dan jalur umum, dan juga memisahkan antara pencetakan antrian pada pengambilan obat besok dan hari ini. Berdasarkan hasil simulasi, skenario perbaikan ketika menerapkan pemisahan pasien BPJS dan pasien umum, serta penambahan mekanisme pengambilan obat berhasil meningkatkan kinerja sistem pelayanan dibandingkan kondisi awal. Dari 310 pasien yang masuk dalam sistem, sebanyak 230 pasien berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian pelayanan. Pemisahan jalur pelayanan mampu menurunkan tingkat utilisasi dokter yang sebelumnya berada pada kategori overload, seperti pada poli instalasi rehabilitasi medik yang turun dari 84% menjadi 49-54%. Poli jantung dari 81% menjadi 37-46%, dan poli saraf dari 95% menjadi 33-48%. Penurunan utilisasi tersebut diikuti dengan berkurangnya jumlah pasien yang menunggu akibat antrian pelayanan sehingga risiko bottleneck dapat diminimalkan. Selain itu, penambahan mekanisme pengambilan obat dan layanan pengiriman obat berhasil mengurangi penumpukan pada proses farmasi tanpa menimbulkan beban kerja yang berlebih pada petugas. Oke, selanjutnya yaitu skenario cek. Yang pertama adalah kondisi exciting. Proses pendaftaran memiliki tingkat utilisasi yang tinggi dengan presentasi processing sebesar 88,62% dan nilai average WIP sebesar 0,92. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendaftaran menjadi salah satu titik pelayanan yang berpotensi menimbulkan antrean 10 pasien menuju unit pelayanan berikutnya. Pada skenario perbaikan, penambahan operator pada proses pendaftaran dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan pendaftaran dan mempercepat aliran pasien menuju tujuan poli. Impact dan analisisnya, hasil simulasi menunjukkan bahwa average BIP pendaftaran menurun menjadi 0,92 dari 0,92 menjadi 0,86. Sedangkan pelayanan IRM menurun dari 0,74 menjadi 0,70 dan poli saraf dari 0,84 menjadi 0,79. Perbaikan ini mampu mengurangi antrean dan memperlancar aliran pasien menuju unit pelayanan berikutnya. Yang kedua, terjadi bottleneck pada beberapa unit pelayanan terutama poli jantung dengan utilisasi 81%, poli saraf 95%, dan poli instalasi rehabilitasi medik 84%. Antrean pasien cukup tinggi sehingga meningkatkan waktu tunggu pelayanan. Pada perbaikannya yaitu penambahan verifikasi pendaftaran online dan pemisahan pasien kontrol, dan serta penambahan layanan pengiriman obat. Lalu untuk hasilnya, utilisasi dokter menjadi lebih merata sebesar 80, 74, 57, sampai 68%. Jumlah antrean berkurang signifikan serta aliran pasien menjadi lebih lancar. Resiko bottleneck menurun dan efisiensi pelayanan meningkat tanpa penambahan beban kerja berlebih. Yang ketiga, pasien BPJS dan umum masih menggunakan jalur pelayanan yang sama sehingga menyebabkan penumpukan pada pasien beberapa titik pelayanan dan farmasi. Perbaikannya yaitu pemisahan jalur BPJS dan umum serta penambahan mekanisme pengambilan obat di hari berikutnya. Lalu untuk hasilnya, utilisasi tenaga medis menjadi lebih seimbang sebesar 33,54%. Jumlah pasien yang menunggu pelayanan menurun, antrean farmasi berkurang, dan sistem pelayanan menjadi lebih stabil. Oke, next selanjutnya itu ada di kesimpulan dan saran yang dimana yang pertama itu ada kita membahas kesimpulan. Nah, kesimpulan yang pertama yaitu sistem antrian pelayanan pasien rawat jalan di RSI Nyumursari berhasil dimodelkan menggunakan metode discrete event simulation pada software Flexi maupun software AnyLogic. Hasil verifikasi menunjukkan model berjalan sesuai kondisi nyata sehingga layak digunakan untuk analisis kinerja dan pengujian skenario perbaikan. Yang kedua, hasil simulasi menunjukkan masih terjadi bottleneck pada poli saraf, poli jantung, dan instalasi rehabilitasi medik akibat tingginya utilisasi dokter. Kondisi ini menyebabkan waktu tunggu dan antrean pasien meningkat serta menunjukkan bahwa kapasitas pelayanan belum sepenuhnya mampu mengimbangi laju kedatangan pasien. Lalu kesimpulan yang ketiga yaitu skenario perbaikan yang paling efektif adalah kombinasi digitalisasi pendaftaran, optimalisasi sumber daya pelayanan, dan penyederhanaan proses farmasi. Perbaikan tersebut terbukti mampu mengurangi antrean dan waktu tunggu, menurunkan bottleneck, serta meningkatkan throughput dan efisiensi pelayanan pasien rawat jalan di RSI Nyumursari. Untuk selanjutnya itu terdapat saran. Saran pertama yaitu penelitian selanjutnya dapat mencakup seluruh poli di RSI Nyumursari agar diperoleh gambaran kinerja sistem pelayanan rumah sakit yang lebih komprehensif ataupun lengkap. Yang kedua, penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan waktu variasi kedatangan pasien berdasarkan waktu pelayanan untuk menganalisis pengaruh fluktuasi pasien terhadap waktu tunggu dan bottleneck sistem.
Dan untuk yang terakhir yang ketiga yaitu saran ketiga, penelitian selanjutnya dapat membandingkan penggunaan perangkat lunak simulasi lain seperti Arena atau MATLAB untuk mengevaluasi perbedaan hasil analisis, kemudahan pengumpulan, serta akurasi simulasi. Bisa di next. Sekian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 1 paralel B tentang discrete event simulation, alur simulasi pelayanan pasien di Rumah Sakit Islam Jemur Sari. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.